Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham sektor finance lagi, bank-bank second-liner. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, keenam BBKP, ketujuh PNBS, ke-8 PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 PENIN, ke-11 CEPIN, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 650, terkoreksi 0,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BJTM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya BJTM. Nah ini kan BJTM tuh nggak kemana-mana, di situ-situ aja, belum ada momentum. Bahkan ya peluang besar kalau ISG koreksi jebol 7100 ke 76.900, BJTM itu bisa kembali ke sekitaran 620, bahkan mungkin 600 lagi. Tapi yaitu koreksi swing low-nya sebelum bagi dividen. Jadi seperti itu karena BJTM ini sudah cukup rendah, bahkan dari peak-nya ya. Nih, all time high-nya itu di Januari 2021 di 960, habis itu dibuang. Kalau ditarik seperti ini nih, ini menyempit nih, menyempit, tinggal nunggu momentum aja nih. Siapa tahu tahun inilah dia bisa menembus 680 700 tuh, nutup gap dividen tahun lalu dan saatnya uptrend. Karena penurunannya sudah cukup dalam nih untuk BJTM ya, 30% dari harga tertingginya. Jadi ya sudah ideal lah Bapak Ibu kumpul-kumpul aja dulu. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Kondisi sekarang ya sabar, kuncinya sabar aja. Bapak Ibu tuh tinggal average tuh mungkin 1-2 kali aja. Misalnya nanti di 620, habis itu di 600, sudah diemin aja. Seperti itu ya, yang Bapak Ibu kerja ataupun lainnya ya bisa, nggak ada masalah. Sahamnya juga aman kan, stabil, tapi memang lambat naik, itu aja. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya lagi sideways di atas. Volume lumayan meningkat ya. Tapi ya itu kemungkinan besar bisa nge-swing bawah dulu, koreksi dikit, retest mungkin ya, mudah-mudahan nggak jebol 620 630-nya, retest aja terus lanjut ya. Bisa nantinya di time frame weekly ini pola important and shoulder. Nah, jadi kalau memang mau membentuk pola important and shoulder mestinya sih nggak jauh turunnya ya, nggak lebih dari 620. Seharusnya sih nggak jauh turunnya ya, kemungkinan besar untuk BJTM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1170 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJBR potensi sih turun dulu nih. Kelihatan kan dia tuh sudah nggak mampu menembus EMA 200-nya 1180. Jadi potensi turun lah. Maksimal kalaupun turun mungkin nggak nih melanjutkan penurunan. Mungkinkah nih? Mungkin nggak. Untuk BJBR nih melanjutkan penurunan jebol 1100, sepertinya sih enggak ya, kecil kemungkinan kalau jebol. Jadi maksimal turun BJBR nih paling nanti itu 1100. Kalaupun offset sedikit enggak jauh, terus false break dan kembali rebound. Jadi kondisi sekarang ya perlu sabar aja lah. Kalau nggak sabar skip aja dulu, pindah saham lain ya. Jadi seperti itu aja untuk BJBR, belum kemana-mana nih, masih sideways. Kalau dilihat volume juga biasa aja. Kalau dilihat dari banda detektor masih ada distribusi. Kelihatan ya, yang jualan tuh brokernya sedikit, yang nampung brokernya banyak, dan kebanyakan retail, XL, PD, CC, YP. Jadi seperti itu, belum kemana-mana. Bapak Ibu kalau beli saham BJBR nih lambat, nggak kemana-mana. Kalau mau cari mungkin 1%, 1,5% mungkin bisa dia dapat, tapi belinya mepet support. Coba antri di 1160, 1165. Kalau dia ke 1175, 1180 ya jual aja. Gitu-gitu aja kalau mau ya, kalau mau sabar. Seperti itu aja untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRIS yang ditutup di harga 1995, terkoreksi 2,2%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu terus di net buy asing. Gak tahu nih ada cerita apa ya di BRIS. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi dari asing. Langsung saja ke teknikalnya BRIS. Semoga rebound ya. Tapi takutnya gara-gara ISG yang susah naik nih, tiba-tiba swing low-nya di 1900, 1800 ya. Tapi trennya kalau menurut saya BRIS akan uptrend tahun ini. Karena kenapa? Karena indikasinya dia sudah mematahkan trend downtrendnya semenjak 2022, berarti 2 tahun yang lalu. Dan ya harusnya ini momentumnya dia naik ya. Jadi seperti itu aja untuk BRIS. Kondisi sekarang
Ya kalau Bapak Ibu mau cicil aja nih, mungkin 2 kali average down di 1900 skenario pertamanya, dan skenario terburuknya Bapak Ibu average down lagi di 1800-an. Tapi ini disclaimer ya, tergantung Bapak Ibu lah. Kalau mau pakai stop loss juga boleh. Kalau dia gagal bertahan atau melanjut koreksi besok Senin, ya stop loss dulu aja 1-2%. Tapi disclaimer ya. Seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bagus, volume meningkat di area atas. Harusnya sih momentum. Tapi ya itu, kemungkinan besar bisa nge-swing bawah dulu sekitaran maksimal 1800 untuk BRIS. Seperti itu aja untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 282, terkoreksi 4,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Agro ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Agro sepertinya sih turun dulu ya. Ini potensi besar sih jebol 280-nya. Jadi 240, 250 atau ya maksimal itu 230 lah. Ke bawah dulu. Kalau menurut saya ini gambaran saya masih sama. Bisa nantinya pola pertahanan holder walaupun belum terjadi. Tapi dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi juga ISG yang potensi melanjutkan penurunan, untuk Agro lebih besar condong arahnya ke bawah, menguji kembali trendline support downtrendnya atau uji support di 240 230 itu. Jadi wait and see aja bagaimana yang nyangkut ya. Karena Agro juga saya beberapa kali tektok tuh, berapa kali profit dan juga ada stop lossnya. Ya kalau Bapak Ibu yang masih hold, average down aja di bawah ya. Tapi disclaimer nih ya, nggak harus. Kalau mau pakai stop loss silahkan, nggak pakai average down juga boleh. Tapi kalau berniat nantinya average down bisa di 250 ke bawah sampai 230 nih. Nih area Bapak Ibu bisa average down nantinya. Di hari ini. Ya, jadi seperti itu aja untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBYB yang ditutup juga terkoreksi cukup dalam 6,93% ke harga 322. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBYB ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBYB kondisi sekarang itu lebih condong arahnya turun dulu. Ya. Jadi nah ini ciri-ciri saham tuh kalau dia mau naik ternyata diguyur dan membentuk lower low terus. Itu ya, jadi kondisi sekarang kalau menurut saya turun ke 250-an mungkin. 300 mungkin nggak sih ada teknikal rebound nanti di 300 mungkin. Ada, tapi rebound terbatas. Kondisi SG yang seperti ini ya bisa dimanfaatin lah, jangan bungkus. Ya, karena saham turun juga pasti ada naiknya, saham naik pasti ada turunnya. Ya itu dimanfaatin, bisa. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 78 terkoreksi 1,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBKP kondisi seperti ini turun dulu lah ya, jangan dipaksa. BBKP ini mending ya Bapak Ibu ya. Nanti nunggu ISG uptrend aja. Mungkin di Maret setelah koreksi dalam, nah Bapak Ibu enter. Nanti lihat di mana kondisinya. Apakah dia sideways nanti pas menembus 85 atau di bawah, nanti kita lihat seperti apa. Kondisi seperti ini jangan beli dulu ya, daripada maksa masuk. Saya juga ada beberapa kali itu kena juga di BBKP ini. Ya udahlah. Habis itu saya nggak mau lagi nunggu lama nih kondisi sekarang ya. Kecuali juga kalau Bapak Ibu nekat ya, mau risk kecil ya coba beli di 7776, 75 jual atau 74 jual. Kalau dia bisa naik ke 4,50 jual juga ke resisten gitu aja ya. Di tektokin bisa nggak sih? Bisa asal sabar. Tapi kan lama dia naiknya. Seperti itu aja untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 53 terkoreksi 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya PNBS ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. PNBS belum. Jangan dipaksa deh. Rugi waktu kondisi sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu mau rugi waktu silahkan tunggu. Risknya kecil aja tuh 50, 51 jual kalau udah jebol. Tapi lebih baik wait and see lah. Jangan dipaksa. Mending cari saham yang lain yang lagi uptrend, yang lagi oke. Misalnya Bevin, tapi ini bukan rekomendasi ya. Avia, ya, Cleo atau saham lain lah ya yang menarik seperti itu ya. Untuk PNBS belum dulu. Jangan dipaksa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 258 terkoreksi 1,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PNLF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNLF kondisi sekarang masih disupport. Cuman
bisa jebol juga. Cuma ya lebih ke wait and see lah ya, jangan dipaksa masuk untuk PNLF. Kecuali nanti lah kita lihat Senin ya, kalau tiba-tiba Hyun loh, kalau tiba-tiba rebound bagus tembus lagi 260-nya 262 atau seperti apalah, lihat Senin aja kondisinya. Kalau oke bisa aja masuk ya. Main cepet, swing pendek, targetkan 270 mungkin 274 itu ya, cari profit mungkin 3-5% aja bungkus ya, tapi lihat dulu candlenya seperti apa Senin. Kalau Bapak Ibu melihat candle seperti hari Jumat kemarin, ya belum ada konfirmasi, bisa malah lanjut turun. Lihat Senin aja kondisinya seperti apa. Ya, untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1110 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PNBN ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, PNBN belum juga walaupun disupport, takutnya sih tiba-tiba jebol. Ya, hati-hati kalau Bapak Ibu yang punya, kalau mau pakai stop loss, jebol 1080 pertimbangkan stop loss dulu aja. Atau kalau mau average down ya silahkan di bawahnya lagi PNBN. Kalau saya lebih skip aja, ya belum menarik saat ini, masih sideways. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Penin yang ditutup menguat 1,18% ke harga 855. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dibuka semuanya Penin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Penin kondisi sekarang mungkin gak sih bisa rebound? Ada peluang karena udah 2 hari sideways ya. Cuman nangkap pisau jatuh kondisi sekarang itu bisa lebih seringnya ya ke cut loss. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 840 itu aja. Jebol itu lagi membentuk lo baru out. Targetnya kemana nih kalau jalan? Ya nggak usah jauh-jauh, 3-5% aja udah. Cari-cari profit dikit aja udah bungkus. Ya mungkin maksimal 900. Itulah Penin ya kalau minggu depan rebound. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, penurunannya tajam satu candle. Biasanya melihat histori sebelumnya itu ada lanjutan turun. Jadi kalau menurut saya sih skip aja lah, jangan dipaksa. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya itu jebol 840 pertimbangkan stop loss dulu. Ya sekitaran 2-3%. Target profitnya ya segitu, sekitaran 3-5% ya, risk reward segitulah. Kalau mau ya untuk Penin, tapi kalau Bapak Ibu ragu jangan deh, mending cari saham yang lain aja. Seperti itu aja tuh Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Chopin yang ditutup di harga 484, terkoreksi 0,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Dibongkar semuanya, Chopin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Chopin kondisi sekarang ya semoga jadi rebound, tapi kan ini sudah ada sinyal pola inverted head and shoulder karena low-nya itu sudah terbentuk turun. Nah, ini ada juga pola descending triangle nih, pola inverted head and shoulder-nya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu ada beli ya di 3% jual aja lah. Jebol 480 tutup ya 3% penurunan, out aja dah daripada dipaksa. Dari harga Bapak Ibu beli ya, misalnya beli harga 484 ya turun 3% ya jual aja lah. Kalau mau jual dulu. Ya kalau mau pakai average down ya bisa pakai polanya ini. Average down nanti kalau misalnya dia ke sekitaran 430 420 itu. Seperti itu. Untuk Chopin kondisi sekarang belum melihat time frame weekly-nya. Tuh, lagi ada buangan ya. Memang sideways, memang lagi sideways, tapi ya itu ada kelihatan pola head and shoulder. Jadi hati-hati kalau Chopin minggu depan jebol 480. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada BNI yang ditutup di harga 240, terkoreksi 1,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, BNI ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BNI disupport tapi ada potensi jebol. Ya, hati-hati lah. Kalau ISG crash tetap jebol nih, Pak 240. Tapi penurunannya mungkin maksimal 8-10% lagi ya. Paling ke 220 itu aja maksimal. Tapi daripada maksa mending skip aja dulu lah. Jangan. Untuk BNI menurut saya potensi besar bisa jebol 240-nya minggu depan. Jadi target arah turun tuh bisa sampai 230, 220. Uji supportnya lagi. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi
konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.